Oke, nah ini instalasi React ya. Jadi langsung aja dari command prompt-nya. Kemudian perlu juga kita menginstal misalnya React DOM ya dan lainnya ya, bisa kita install. Kemudian kita bisa juga menginstal web server ya di dalamnya. Jadi nanti akan running di dalamnya ya, di dalam web server dan lain sebagainya. Nanti ini tutup lengkap bisa Bapak Ibu coba ya. Jadi ketika kita membuat di lokal ya tanpa online apps, misalkan kita harus inisialisasi project kita dulu ya dengan cara kita init ya ini termasuk ya Babel Core ini juga untuk JSX-nya ya, jadi harus diinstal. Oke, kemudian kita juga perlu ya install beberapa installer lainnya. Dan setelah itu kita start apa namanya project ya dengan kita start, maka dia akan bisa kita atur mau runningnya di port berapa, misalkan di port 8001. Ketika saya buka localhost 8001, maka muncul project React.js kita. Nah, seperti itu jadi. Nah, hari ini kita nggak install ya. Jadi kita langsung pakai tools online. Jadi yang baru bergabung, silakan gunakan tools online-nya. Kalau mau install nanti tinggal dilihat aja dari tutorials point. Nah, ini tools installer installernya tadi sudah saya bahas. Hari ini kita pakainya yang online ya. Ini Code Sandbox. Oke. Sudah bisa semua ya Bapak Ibu ya masuk ya. Nah, jadi ini Code Sandbox ini online. Nanti Bapak Ibu bisa ngoding sini, kemudian bisa di-save ya, kemudian di-download, di push ke dalam Git dan lain sebagainya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah project hierarkinya ya. Kemudian yang sebelah yang tengah adalah program yang kita buat nanti ya ini. Dan yang sebelah kanan adalah hasil apa namanya kita jalankan program kita. Ya, misalkan saya ganti hello world-nya menjadi hello. Nah, nanti sifatnya karena React.js ini adalah dia bisa langsung reload otomatis ya. Jadi langsung muncul perbaikannya gitu, baik di lokal maupun di online. Ya. Selain code sandbox.io bisa apa lagi? Bisa yang lain ya toolsnya misalnya JS Fiddle, JSX untuk templating ya. Apa namanya? Daripada regular JavaScript. Nanti kita lihat JSX itu seperti apa ya. Kenapa pakai JSX? Katanya di sini karena cepat ya. Kemudian type safe ya, dan membuat mudah juga. Nah, ini kalau kita lihat JSX seperti ini ya, di mana di dalam saya jelaskan dulu skemanya. Jadi ketika kita akan ditampilkan. Nah, karena saya defaultnya di sini adalah app, maka saya hanya bisa menampilkan hello world. Gimana caranya kalau hello world saya ya
Ya, oke, kita lanjut lagi. Maaf, ternyata tadi apa namanya, kita belum semuanya kita import ya. Tadi ada beberapa dependensi. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. Ketika kita import apa namanya, komponen Bootstrap ya, misalkan navbar ya, dan komponen lainnya ya dari Bootstrap, dari React Bootstrap. Dan desainnya ini juga harus kita masukkan ya, seperti contoh ini Bootstrap min CSS-nya. Kita masukkan, kemudian kita coba ambil dari sampel code di sini. Sampel code-nya kita ambil, kemudian nanti hasilnya, ini sampel code-nya bisa cari di components, kemudian misalkan kita ambil navbar ya. Contoh yang ini saya ambil, nanti hasilnya seperti ini ya. Nanti kita sudah bisa buat web yang sudah melibatkan Bootstrap di sini. Nah, di mana kita bisa masukkan selain dari Bootstrap, lainnya misalkan dari Font Awesome ya. Ini contoh dari Bootstrap, ini sudah saya masukkan. Misalkan contoh lainnya button misalkan ya. Buttonnya saya coba tambahkan ya. Buttonnya itu misalkan kita tambahkannya di dalam app kita, Hello World-nya, di bawahnya ada button misalkan ya. Nah, ini saya tambahkan. Nah, ini sudah dari Bootstrap ya, contohnya seperti ini. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Jadi saya summary lagi contohnya. Saya punya kelas app, di mana kelas app ini ada beberapa komponen. Komponennya diantaranya ini komponen yang kita buat tadi namanya nav header ya. Ini bebas mau dinamakan apa saja. Kemudian ini ada konten kita, nanti kontennya kita buat dinamis ya dengan router di React.js. Kemudian saya tambahkan button dari Bootstrap ya, dan misalnya kita tambahkan router ya, juga boleh seperti itu. Jadi mungkin ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi seperti itu ya, untuk apa namanya, kita melibatkan desain dari Bootstrap ya. Nah, selain Bootstrap, kita bisa menambahkan apa lagi? Bisa kita tambahkan misalkan dari Font Awesome ya. Jadi Font Awesome juga menyediakan library yang bisa kita masukkan ke dalam React.js project kita ya. Kita cari aja Font Awesome React.js. Ya. Misalkan kita mau nambahkan icon ya di dalam button atau di dalam komponen lain, bisa kita ambil aja dari Font Awesome React.js ya, kita tambahkan nanti di sini. Oke, maaf ini koneksinya agak lambat. Nanti bisa kita masukkan. Jadi seperti itu. Intinya adalah kita bisa mengintegrasikan project kita dengan beberapa komponen eksternal, dengan beberapa library eksternal di sini. Seperti tadi dengan Bootstrap ya, setelah itu kita coba dengan React.js ya. Ini kita kita install juga. Setelah diinstal nanti tinggal kita gunakan ya. Contohnya seperti ini. Misalkan saya mau menampilkan icon FA Coffee ya, font aja yang belum ditambahkan. Nah, oke, kalau sudah tinggal kita panggil aja. Di sini misalkan saya tambahkan Font Awesome icon coffee ya. Ini saya coba tambahkan di mana ya bagusnya, di bawah button aja ya. Muncul FA kameranya di ini apa namanya, masing-masing layarnya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah bisa mengambil dari icon kamera. Jadi seperti itu. Oke, kemudian mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke. Jadi ini JSX ya, kita bisa menambahkan di dalam kelas komponen kita ya beberapa komponen JSX ya. Contohnya tadi ada misalnya header ya, H1, H2 sampai H7 ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian saya rasa sih sudah cukup ya untuk ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan style juga ya. Misalkan di sini kita definisikan style kita ya. Stylenya ini ya mirip seperti CSS ya. Misalkan
yang mana yang mau kita berikan style. Ya misalnya hello world ini ya. Nah, kita coba buat variabelnya namanya my style ya. Kemudian coba kita lihat lagi. Variabel my style ini kemudian kita berikan stylenya di H1 ya. Oke, misalkan seperti ini. Dalam written. Oke. Tambahkan di dalam sini. Oke. Nanti dia akan berubah sesuai dengan style yang kita buat ya. Misalkan stylenya 50, ya dia akan mengecil. Ya, stylenya 20, dia akan mengecil. Nah, jadi seperti itu. Berapa banyak style yang bisa kita definisikan ya? Kita bisa definisikan berapapun banyaknya ya. Style kita apa namanya kan ini returnnya ini biasanya hanya satu ya. Satu, maksudnya satu tuh ini satu kesatuan di dalam div ini, walaupun dia banyak komponen. Gitu. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian kita bisa membuat komen ya di dalam JSX kita ya dengan cara double slash ya, atau kalau mau banyak slash bintang ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke komponen. Bapak Ibu bisa coba. Oke, karena agak lambat ya, ini saya coba jelaskan websitenya, koneksinya atau gimana ya. Oke, nanti saya jawab ya. Kita lanjut dulu aja. Oke, jadi ini caranya dalam mendefinisikan komponen. Yang pertama adalah dengan kelas komponen seperti ini. Kelas, nama kelasnya, extends, komponen. Cara lainnya yaitu kita bisa menggunakan function komponen ya. Function komponen, jadi kita tidak perlu membuat kelasnya, ya itu juga bisa. Coba ya kita lihat ya, function komponen React. Nah, ini seperti ini. Contoh ini kita coba dalam mendefinisikan apa namanya function komponen ya. Hasilnya sama aja sebenarnya. Nah, nanti di sini kita tambahkan footer ya, di mana kita tidak perlu lagi memanggil fungsi render ya. Nanti langsung aja kita apa namanya kirimkan ya, contoh seperti ini. Misalnya, oke, bolehlah kita gunakan props. Nanti saya bahas props itu apa. Nah, ini contoh footer. Kita panggil di paling bawah ya, di mana footer kita panggil seperti ini, dan akan kita kirimkan suatu name-nya. Di sini adalah misalkan nama saya. Ya. Nah, jadi ini juga sama komponen ya. Di dalam komponen utama kita, saya panggil function komponen, namanya footer. Di mana footer ini saya coba kirimkan suatu argumen. Argumennya adalah octave ya, name-nya itu octave saya kirim. Kemudian akan diterima oleh props. Nah, props ini adalah yang tujuannya itu menerima suatu data. Nanti akan berbeda dengan penggunaan function komponen. Sama saja seperti komponen apa namanya kelas komponen, tapi ini lebih singkat kita definisikan, gitu. Oke, jelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selain render, sebenarnya banyak ya, masih banyak apa ya kita sebut dengan life cycle dari komponen. Siklus hidup dari komponen selain render. Ada yang disebut dengan komponen did mount. Kita lihat aja. Saya nggak siapkan bahan, jadi bahannya saya ambil dari sini. Jadi kita bisa memanggil, kita bisa menjalankan life cycle dari komponen. Contohnya tadi komponen did mount biasanya digunakan untuk API, ya. Kemudian komponen update, ya, misalkan interaksi dari user, kita ada user click, kan, gitu. Komponen did update dan lain sebagainya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan digunakan. Nah, kalau kita implementasikan di dalam kelas komponen,
Caranya seperti yang di tutorial point ya. Ini tinggal kita panggil aja. Ini saya copy aja. Bisa kita masukkan beberapa fungsi life cycle dari kelas komponen. Nah, ini kita gunakan cara lain, namanya hooks. Tapi belum kita bahas detail ya di sini, nanti aja. Oke, saya lanjutkan lagi. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Cukup jelas nggak sampai sini, Bapak Ibu? Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian, yang penting lainnya dalam memahami React.js adalah penggunaan state. Yang masuk di dalam konstruktor. This.state sama dengan harusnya jalan. Baik ya, kita lihat dulu. Oh iya, harus ini ya. Sorry, saya lupa. Kita copy aja. Nah, seperti ini. Kita ganti state-nya. State-nya adalah materinya. Ya. Default-nya adalah belajar React.js ya. Nah, nanti misalkan kalau ada interaksi, tekan tombol yang mana tadi? Oke. Misalkan namanya step apa tadi, header ya. Salah. Saya punya komponen header, nanti state-nya ada lagi, state apa. Jadi dia menyimpan nilai. Tujuannya apa menyimpan nilai? Nilainya itu akan value-nya akan kita ubah secara dinamis. Tidak ada kayak PHP gitu diklik dia harus refresh halaman dulu. Nah, ini dengan menggunakan state ini ya, nilainya itu nanti akan secara dinamis akan diupdate dan akan diupdate ke dalam DOM kita gitu. Seperti itu ya. Oh, nggak ada contohnya di sini. Oke, nanti saya buat contohnya. Nah, kaitannya ini adalah dengan event. Event itu adalah suatu event yang misalnya kita klik, maka apa yang akan dilakukan ya? Misalkan di sini kalau kita klik, maka yang dilakukan adalah kita update state. Nah, ini pas banget nih contohnya. Contoh ya, misalkan ketika saya klik, kita klik di sini, maka akan dipanggil fungsi update state namanya. Nah, di mana update state ini tujuannya adalah set state yang baru. Oke, kita coba contoh yang ini ya. Nah, misalkan saya buat, ini saya hapus dulu life cycle-nya. Saya buat misalkan nama fungsinya adalah update state ya. Oke, di mana update state ini saya coba update state yang saat ini ada dengan perintah set state. Biasanya kita tidak langsung mengubah state itu ya langsung misalnya kayak apa namanya this.state.materi sama dengan apa. Jangan, kita gunakan function fungsi set state ya. Tujuannya adalah mengubah state kita. Ya, contoh seperti ini. Nah, misalnya kita ubah datanya itu kita ambil misalkan dari langsung aja ya. Misalnya saya ubah belajar React Native. Kalau diklik ya, update state-nya jika diklik, maka dia akan mengubah state materi sebelumnya menjadi belajar React Native. Oke, kemudian kita bisa berikan suatu event. Ya, event ini adalah ya sama seperti di pembuatan web pada umumnya ya, ada eventnya. Nah, jadi misalkan seperti ini, kita akan eventnya namanya on click, nanti bisa dicari ya, on apalagi, on change, on apalagi itu bisa dicari ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti dia akan memanggil fungsi update state. Oh, error, sebentar. Nah, refresh dulu. Okay. This set state is not a function. Coba ini kita lihat. This set state, ini kita update datanya. Oh, kita belum bind. Oke, saya lupa. Nah, biar apa namanya bisa kita jalankan fungsinya, kita harus melakukan binding dulu di sini ya. Oke, kita tes. Nah,
Seperti ini contohnya ya. Jadi tadi di awal itu init dari data kita ya, step kita adalah belajar React.js ya. Belajar React.js. Nah, kemudian atau saya ubah dulu. Nah, seperti ini. Belajar React.js. Kemudian saya coba buat satu tombol. Ketika saya klik tombol tersebut yang warna biru ini, maka yang dilakukan adalah mengubah state kita saat ini, ya, state yang materi, kita ubah menjadi belajar React Native. Seperti itu. Nah, jadi pas saya klik, ini saya klik ya, eventnya jalan, on klik, nanti akan mencari fungsi update state. Nah, tapi fungsinya harus kita binding dulu. Kita coba init ya, init fungsi kita agar deteksi gitu. Ini dengan binding ya, kita binding seperti ini. Nah, kemudian setelah saya klik, maka yang dilakukan adalah mengubah state yang namanya materi menjadi belajar React Native. Saya klik, belajar React Native. Ya, jadi seperti itu. Kemudian bisa juga misalkan fungsinya increment ya, bilangan misalkan. Nilai awalnya 1. Nilai awalnya 1. Kemudian, bilangannya di sini. Kemudian saya tambahkan this.state bilangan. Kemudian kalau saya klik, maka selain dia mengubah materinya menjadi belajar React Native, yang dia lakukan lagi adalah mengubah bilangannya menjadi this.state.bilangan plus 1. Ya, kita ubah plus 1. Seperti ini. Jelas nggak sampai sini Bapak Ibu? Tanpa refresh ya. Jadi kita memanfaatkan state di sini. Jadi ini misalkan tambah, kita ubah ya buttonnya. Tambah, yang ini menjadi kurangi. Tambahkan, yang ini menjadi kurangi. Nanti saya ganti ini ya, update step tambah misalnya. Saya ganti. Seperti ini. Dan saya buat tandingannya. Update step kurangi. Nah, ini juga saya deklarasikan. Update step kurangi. Dan dia akan mengubahnya kembali menjadi belajar React.js ya, dan bilangannya akan saya decrement dengan 1 ya. Nah, kemudian ini udah berhasil. Nah, ini saya ubah yang ini step kurangi. Ini saya update yang ini. Jadi saya akan punya 2 button di sini. Buttonnya yang satu saya namakan info. Sebentar. This update state kurangi. Kita bind. Kenapa ini enggak kedeteksi? Sebentar. Update state kurangin. Oh, kurang N ya. Kurangin. Nah, ini seperti ini. Ya, jadinya nanti akan ada 2 tombol. Ketika saya klik tambahkan, maka dia akan nambah dan jadi React Native. Ketika saya kurangi, maka dia akan berubah menjadi belajar React.js dan bilangannya kita kurangi. Gimana sampai sini, ada pertanyaan? Jadi saya coba ini ya, saya coba summary lagi. Jadi sekarang kita punya button, ada 2 button. Buttonnya yang satu fungsinya untuk tambahkan, yang satu fungsinya untuk mengurangkan. Ya. Kemudian buttonnya masing-masing kita berikan event. Event itu dia on click gitu kan. On clicknya kemana? On clicknya itu ke update state tambah. Ya, update state tambah ini kita siapkan fungsi yang sudah kita bind. Ya. Jadi kedeteksi fungsinya. Kemudian kita siapkan juga fungsi update state kurangin, sudah kita bind juga. Kedua fungsi ini tujuannya adalah mengubah state kita, ya. Ada 2 state yang diubah.
Yang pertama adalah state materi, kita ubah menjadi belajar React Native ketika update state tambahnya diklik gitu. Dan bilangannya akan increment. Ketika saya klik tombol yang ini kurangi, akan saya ubah jadi belajar React.js dan bilangannya akan dikurangi dengan 1 gitu. Jelas ya sampai sini ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nanti hasilnya seperti ini, tambah, kurang, ya, tambah, kurang. Nah, jadi dia tidak ada refresh ya, karena konsep dari JavaScript ya, tidak ada refresh. Hari ini targetnya kalau bisa kita sampai dengan connect ke API ya. Kita sampai dengan connect ke API. Mungkin silakan Bapak Ibu ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup jelas atau gimana? Ada kendala? Dulu ya, sampai ada pertanyaan. State itu berarti untuk memanggil suatu variabel. Jadi state itu digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Contoh ini, nilainya bilangan. Ya, nilainya bilangan, kemudian kita bisa increment, ya, decrement, ya, dan lain sebagainya. Bisa nggak array? Boleh, ya, silakan array. Misalnya, ya, array angka misalnya. Ya. Seperti ini aja. Ya, nanti kita coba ya, kita tambahkan misalkan. Biar nggak pusing, kita kasih ini aja, kita enter aja. Nah, seperti ini ya. Misalkan saya tambahkan array. Ya, array-nya adalah angka. Angka berarti misalkan kita update ya. This.state. Di situ apa? Di situ mengacu kepada variabel atau state yang ada saat ini ya. Dot angka, kemudian kita concat ya. Kita concat dengan nilai misalkan bilangan. Boleh nggak? Ya, dulu kita coba dulu, saya belum coba. Kalau jalan ya harusnya jalan ya. Kita tampilkan sekarang bilangan ini, saya tambahkan ya di bawahnya angka saat ini ya. Angkanya yang mau saya tampilkan adalah angka. Oke. Terlalu besar, gimana cara ngecilinnya? Nah, seperti ini aja ya. Jadi kalau saya klik state tambah, maka saya akan menyimpan suatu nilai di dalam state angka di mana nilainya ini array. Jadi saya concat nilainya. Concat itu digabung gitu ya. Coba ya, tapi ini belum tentu jalan ini. Klik angka 1. Ah, jalan ya. 2. Ini 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, historinya. Biar bagus gimana ya caranya, kita tambahkan ini aja. Depannya ada koma mungkin ya. Koma plus, boleh nggak ini? Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini contoh. Kalau kurangi belum bisa ya, ini karena di ini. Atau misalnya kita push sama pop yang ada di stack ya, nanti dia ngurangin ya dan lain-lain gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, jadi intinya state ini adalah menyimpan suatu nilai gitu. Nilainya ini yang akan membuat kita bisa interaktif nanti. Karena mainnya di state gitu. Jelas ya? Boleh nggak kita mainnya di props? Nggak boleh. Karena props tidak bisa kita simpan state-nya. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sudah jelas semua atau masih ada pertanyaan? Jadi kalau Bapak Ibu ya misalkan ingin menguasai React.js ya, harus menguasai state, prop, class komponen ya, function komponen mungkin bisa opsional ya dan lain-lain. Oke. Nah, state itu saya coba jelaskan tapi tidak dipraktekkan ya karena agak repot.
state itu menyimpannya dia secara per kelas ya. Ini kalau kita masih punya satu halaman, ringan. Tapi kalau sudah halamannya itu banyak, kita harus bisa manage state-nya dengan baik. Caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan Redux ya. Redux React.js. Nah, jadi Redux ini bacanya apa? Redux ya, Redux atau Redux ya, Redux lah intinya. Nah, jadi Redux ini salah satu teknologi ya yang bisa kita manfaatkan untuk menyimpan suatu, bukan menyimpan, memanage ya atau mengelola multiple state. State-nya bisa kita kelola. State container. Jadi seperti itu. Nah, caranya gimana? Sebenarnya agak repot ya ini kalau belajar ini, tapi ini penting dalam pengembangan aplikasi skalanya sudah besar. Karena nggak mungkin gini, kita state-nya itu, coba kita browsing ya, state with and without Redux. Coba ya kita cari. Ada gambar yang menarik nggak di sini? Nah, ini dia. Ini bayangkan, Bapak Ibu, ini adalah komponen. Komponennya banyak nih. Aplikasi besar komponennya pasti banyak. Nggak mungkin gini, kita misalnya satu komponen, ini komponen yang menginisiasi, dia akan mengirimkan step-nya ke sini, dia akan kirimkan ke sini, dia akan kirim kalau seperti ini. Ya, caranya gimana? Kita perlu penyimpanan global ya, store. Caranya ini adalah dengan Redux. Jadi, setiap state itu akan di-maintain oleh Redux, di mana nanti bisa didapatkan di komponen lain, gitu. Ya, jadi seperti ini. Kalau kita nggak pakai Redux, satu-satu, contoh ya, misalnya gini, ini saya sudah punya state di header. Oke, saya sekarang mau buat di nav header, saya punya state juga, boleh nggak? Boleh ya, kita deklarasikan seperti ini. Kemudian state-nya kita isi, misalkan apa misalnya judul ya, judulnya misalkan welcome to misalnya. Bisa, oh ya kita harus deklarasikan konstruktor dulu ya. Or, kemudian kita definisikan kelas supernya ya, props, dan di atasnya juga kita tulis props, kemudian di bawahnya ada ini state-nya ya, seperti ini. Oke, kemudian gimana caranya kita mau kolaborasi antara satu komponen dengan komponen lain dan state-nya itu dikirim? Repot kalau sudah banyak. Gunakan Redux, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Sudah jelas semua ya sampai sini? Oke, saya lanjut lagi. Ya, berikutnya adalah kita belajar lagi yang esensial, yaitu router. Ya. Jadi router ini adalah membuat navigasi di antara page atau halaman. Ya, contoh. Ini saya nggak ngoding ya, saya jelaskan aja. Kita buat komponen yang isinya adalah navigasi, ya seperti ini, home, about, contact. Ketika saya klik about, maka akan diarahkan ke halaman about, ke komponen about. Ketika saya klik kontak, maka akan diarahkan ke dalam komponen kontak, ya seperti itu. Di sini kita perlu apa ya? Namanya itu adalah React router. Ya, kita harus import React router. Nah, kemudian kita definisikan komponen-komponennya, ini komponennya, ya, dan seterusnya. Kemudian nanti kita navigasikan ketika diklik about, maka akan diarahkan ke dalam komponen about, ya, akan diarahkan ke sini. Maka tampilannya adalah komponen about. Bisa file yang berbeda nggak? Boleh, silakan, ya. Kita definisikan routernya ya dengan menggunakan React router, ya. Mana kalau saya klik about, nanti akan diarahkan ke komponennya namanya about. Nah, jadi saya klik about, ya hasilnya about. Saya klik kontak, hasilnya kontak. Nah, tapi jangan kayak gini desainnya. Kita bisa menggunakan React Bootstrap ya untuk desainnya. Nah, ini misalnya saya klik link, maka akan diarahkan ke page link ya, dan seterusnya.
Tapi saya nggak coding ya, ini agak panjang kalau coding ini. Oke, jelas ya Bapak Ibu ya, router. Kemudian berikutnya adalah apalagi yang belum. Oke, akhir adalah karena JS ini berfungsi sebagai front end ya, di mana front end itu datanya mengambil dari back end. Kita perlu menggunakan fetch ya, fetch React JS ya. Di mana fetch itu adalah mengambil suatu data dari API. Ya, jadi kita bisa mengambil data dari API dengan menggunakan fetch. Ya, caranya gimana? Nah ini API kita masukkan ke dalam komponen did mount. Ya, ini adalah init API. Ya, kita panggil fetch ke dalam API example. Contoh seperti berikut. Hasilnya nanti kita simpan di dalam state gitu. Jadi jangan simpan di tempat lain lagi, simpan aja di dalam state. Nanti isinya, ya contoh gini, saya coba jelaskan ya, tapi nggak saya coding. Ini kita ambil dari example.com/items ya. Ini datanya adalah yang ini, items ya, apples, peach ya di bawahnya. Nah nanti resultnya akan saya simpan ke dalam state saya, namanya apa? Items ya. Itemsnya berisi item-item yang diambil dari API seperti ini, gitu. Setelah diambil, kita simpan di dalam DOM kita. Nanti akan kita mapping ya di sini dengan perintah items map ya. Kita mapping, datanya akan kita tampilkan dalam bentuk yang menarik ya, seperti itu. Cara lain bisa nggak selain menggunakan fetch? Bisa, kita gunakan Axios. Axios. Ini kemarin saya udah browsing React.js ya. Nah, ini udah banyak nih yang membuat tutorial. Ya, nanti silakan dilihat aja caranya. Kita bisa menggunakan metode post, get, put, sama delete ya. Silakan nanti dicoba. Jadi untuk connect ke API. Nah, jadi mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini dulu tutorialnya ya. Jadi tadi kita sudah belajar JSX, kemudian pengenalan komponen awal ya, kemudian Bootstrap di dalam React, kemudian Awesome di dalam React ya, kemudian apalagi function komponen, kelas komponen, kemudian kita bahas sedikit mengenai hooks ya, kemudian step dan props lumayan banyak juga ya. Kemudian connect ke API, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Definisikan dulu routernya. Ya. Routernya kita definisikan. Ini kita pasang di dalam, dalam komponen utama kita. Oke, ya udah kita pasang di dalam sini. Tadi navigasi kita mana ya? Saya cari dulu. Nah, ini. Oke, saya pasang di sini nih. Ini saya hapus dulu, yang nggak penting. Home sama link aja ya. Nah, ini. Saya pasang nih di sini. Oke, routernya, dia mengapit nav ini. Ya, ini saya copy aja, biar nggak banyak berpikir. Seperti ini. Oke, kemudian kita bersihkan dulu datanya biar bagus. Oke, nah gini aja. Ini sebagai contoh. Oke. Ya, berikutnya adalah kita coba panggil, kita import dulu. Ya, kita import dependensinya dari React Router. Oke, kita ambil dependensinya, add semua. Ya, kita ambil. Oke, sudah berhasil ya. Nah, berikutnya adalah navigasinya mau kemana? Nah, ini kita copy aja ya. Index root-nya kita arahkan ke dalam page ya. Komponennya app ya. Kemudian
step berikutnya adalah kita navigasikan ke komponen link namanya. Linknya, oh ini kita masukkan ke sini. Bentar, itu pakai ini aja deh. Kita cek dulu. Link. Oke, kemudian nanti tinggal dibersihin aja ya. Ini nggak bersih nih. Sebentar. Location of undefined. Oh, ininya error ya. Oh iya, harus di ini dulu install beberapa. Kalau di sini gimana ya? Ya mungkin di pertemuan berikutnya lah kita coba ya nanti. Jadi intinya gini, ini mungkin karena online ya, repot dependensinya. Banyak yang nggak otomatis. Tutorial berikutnya kita ada, ya kita lihat aja, tampil.id/event. Kita ada beberapa tutorial lainnya ya terkait dengan React ya. Ada, coba saya lihat dulu. Hari ini React.js ya, kemudian di minggu berikutnya itu ada React Native kalau nggak salah. Jadi ini berkaitan juga ya. Oh ini dulu, React.js API. Jadi silakan nanti daftar, ajak teman-temannya. Tapi nggak saya bahas dari dasar, langsung API-nya aja. Kemudian ini contohnya, contoh case study-nya ya, mengambil datanya dari JSON maupun dari XML. Jadi silakan mendaftar, Bapak Ibu. Ada dua yang React.js lagi ya. Kemudian React.js Bootstrap ini mungkin yang lebih advance dari hari ini untuk designing-nya ya. Kemudian berikutnya React Native dasar ya. Nanti silakan diikuti. Kemudian React Native API ya. Ini juga akan saya bahas ya. Ini terkait dengan materi hari ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.